Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3AD3 Akuntansi, akan mempresentasikan akad lainnya, yaitu akad syarf, dalam rangka memenuhi mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 dengan anggota kelompok, saya sendiri Dia Huzarati Andri dengan NIM 21010720005 dan rekan saya. Saya Vela Helia dengan NIM 210107208. Saya Ikhfir Makfira Razi dengan nomor NIM 21010172011. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian akad syarf, yang kedua itu ada skema akad syarf, rukun dan syarat akad syarf, landasan hukum akad syarf, transaksi akad syarf, akuntansi akad syarf, dan yang terakhir itu ada contoh soal. Baiklah, materi pertama terkait pengertian, skema, dan rukun akad syarf yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ikhfirli Makfira Arazi. Kepada Ikhfirli, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari akad syarf. Al-syarf secara bahasa berarti al-zidayah atau tambahan dan al-adl atau seimbang. Asyarf berasal dari kata syarafa yang berarti membayar dengan penambahan. Sedangkan menurut istilah, yang pertama, menurut istilah fikih, al-syarf adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Sedangkan menurut Hedi Sudarsono, syarf adalah perjanjian jual beli atau valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis. Sedangkan menurut tim pengembangan Institut Bankir Indonesia, syarf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing, prinsip syarf yang dibenarkan secara syariah. Sedangkan menurut ulama fikih, syarf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Selanjutnya adalah skema akad syarf yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Yang pertama, itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan akad syarf. Lalu, pembeli melakukan penyerahan valuta pada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan. Dan penjual juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli. Selanjutnya, rukun akad syarf. Rukun akad syarf ada 3. Yang pertama, pelaku akad. Pelaku akad adalah penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta. Dan yang kedua, ada objek akad. Objek akad terdapat 2 bagian, yaitu syarf atau valuta dan kurs atau nilai tukar. Kurs adalah ketetapan atas harga untuk penukaran suatu valuta dengan valuta lainnya. Dan yang terakhir, adanya ijab qabul. Pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Ikhfirli Makfira Arazi. Materi berikutnya terkait syarat transaksi akad syarf yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Viola Helia. Kepada Viola Helia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat transaksi akad syarf. Yang pertama yaitu masing-masing pihak saling menyerahkan terima barang sebelum keduanya berpisah. Yang kedua, jika akad syarf dilakukan atas barang sejenis, maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau modal cetaknya. Yang ketiga, syiar syarat tidak berlaku dalam akad al-syarf, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Selanjutnya yaitu landasan hukum akad syarf.
Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual daripadanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai atau ada." Dari Haji Muttafaq Alaihi. Jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dengan tunai yaitu yang pertama emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam transaksi Sharpe. Yang pertama itu ada transaksi spot, yaitu kegiatan jual beli valuta asing yang pelaksanaan serah terimanya pada waktu terjadi transaksi atau diselesaikan paling lama 2 hari setelah transaksi berlangsung. Syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah boleh karena menganggap dilakukan secara kontan meskipun transaksi diselesaikan dalam rentan waktu 2 hari. Yang kedua ada transaksi forward, yaitu kegiatan memperjualbelikan mata uang yang besaran nilai tukarnya disepakati. Saat ini meskipun pemberlakuannya untuk masa depan antara 2 hari sampai jangka waktu 1 tahun. Syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah haram. Yang ketiga ada transaksi currency future atau swap, adalah perpaduan antara transaksi spot dan transaksi forward yang berarti jual belinya tidak dilakukan secara kontan, tetapi dalam waktu yang lama. Syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah haram karena dianggap bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang terakhir ada transaksi currency option, yaitu perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang dinilai dan serta akhir waktu tertentu. Syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah haram karena dianggap bertujuan mencari keuntungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu terkait akuntansi akad syarf yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, dalam akuntansi akad syarf ini ada beberapa akuntansi yang diperlakukan. Yang pertama yaitu saat membeli valuta asing. Itu yang kita gunakan adalah debit cash dalam bentuk valuta asing seperti dolar atau yen dan kredit cash dalam rupiah. Dan kedua yaitu saat dijual jika saat dijual itu mengalami kerugian, yaitu jurnalnya debit cash dalam rupiah, kredit kerugian, debit kerugian dan kredit cash. Dan selanjutnya yaitu adalah jurnal saat dijual tapi mengalami keuntungan. Jurnalnya yaitu debit cash dalam rupiah, kredit keuntungan, dan kredit cash. Nah, di sini keuntungan itu untuk tujuan laporan keuangan di akhir periode secara moneter atau piutang dan utang dalam satuan valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan. Kemudian, jika terjadi keuntungan maupun kerugian, akan diperlukan sebuah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, maka jurnalnya adalah debit kerugian, kredit piutang dalam bentuk valuta asing, debit utang atau utang dalam bentuk valuta asing, dan kredit keuntungan. Kemudian diperlukan jurnal penyesuaian jika kurs tengah BI lebih besar daripada kurs tanggal transaksi. Jurnalnya yaitu debit piutang dalam bentuk valuta asing, kredit keuntungan, debit keuntungan, dan dikredit utang dalam bentuk valuta asing. Berikut adalah contoh soal terkait akad syarf. Pada tanggal 2 Januari 2023, Bank Pafsyah membeli mata uang yen sebesar 50.000 di Bank Indonesia dengan kurs yen pada saat itu adalah 12.200,5 rupiah. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023, ada seorang nasabah yang bernama Cendi akan melakukan perjalanan ke Jepang. Ia membutuhkan yen agar dapat bertransaksi dengan mudah.
Cendi ingin membawa 10.000 yen, lalu Cendi datang ke Bank Pafsha untuk memperoleh yen yang diinginkannya. Anggaplah kurs jual saat itu sebesar di dalam 1 yen, yaitu 12.237,49 rupiah. Kemudian tanggal 7 Februari 2023, Cendi kembali ke Indonesia dengan membawa 500 yen dan ia menginginkan untuk menukarkannya dengan rupiah. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pada tanggal 2 Januari 2023 yaitu pembelian yen. Jurnalnya adalah debit kas dalam bentuk yen sebesar 610 juta 25.000 dan dikredit kas dalam rupiah 610 juta 225.000. Kemudian pada jurnal tanggal 2 Januari 2023 yaitu pada saat kita menjual yen kepada Cendi dan yen yang dijual itu adalah yen yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2023 seperti jurnal yang di atas tadi. Maka eh, jurnalnya adalah debit kas sebesar 122.274.900, kredit keuntungan 369.900, dan kredit kas dalam bentuk yen sebesar 122.005.000 rupiah. 122.274.900 didapatkan dari yen yang akan dijual kepada Cendi dikali dengan kurs jualnya, sedangkan yang 122.005.000 itu 10.000 yen dikali dengan kurs beli yen pada saat itu. Selanjutnya itu adalah jurnal pada tanggal 7 Februari 2023 saat Cendi mau menukarkan yennya yang berlebih sebesar 500 yen. Jurnalnya adalah debit jual devisa umum sebesar 6.331.605 rupiah dan dikredit kas sebesar 6.331.605 rupiah. Ini didapatkan dari 500 yen dikali kurs saat itu 12.663.021 rupiah. Maka dari presentasi yang telah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jual beli mata uang atau dikenal juga dengan al-sharf harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. Artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Selain itu, ada 4 transaksi sharf yaitu spot, forward, swap, dan currency option. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan terkait akad lainnya, yaitu akad sharf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.